94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat pagi menjelang siang ya. Puspa hadir kembali untuk Anda semuanya di obrolan spesial RTFM yang tentunya akan hadir menemani Anda semuanya 1 jam ke depan ya. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Antika ya di awal tadi, bahwa kita kembali ketemu akan menghadirkan dialog spesial bersama BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Kali ini sudah hadir di studio RTFM. Dan tentu saja kita bersama di kesempatan hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Puspa di sini ditemani oleh 2 narasumber kita yang langsung rawuh dari Magelang ya. Saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Suwarto. Sehat Bapak? Selamat pagi Mbak Puspa. Apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Puspa. Mbak Mas sehat semuanya? Alhamdulillah di Temanggung sehat semuanya. Ya, semoga sahabat RT juga semua sehat. Amin, sehat semuanya. Ya, Pak Suwarto, beliau adalah Kabid SDM Umum dan Komlik ya. Komlik ini apa Pak Warto? Komunikasi publik. Komunikasi publik, baik. Iya, dari Pak Warto di kebersamaan siang hari ini tentunya akan kita bahas banyak ya nanti ya Pak ya, informasi tentang ada apa dengan BPJS yang terbaru. Baik, beliau didampingi oleh Ibu Ratih ya, atau Mbak Ratih saya manggilnya nih. Ada staf kepesertaan dan pelayanan peserta. Selamat pagi Mbak Ratih. Selamat pagi Mbak Puspa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat nih beliau berdua di tengah pandemi. Tetap memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta BPJS ya. Baik, sahabat RT semuanya juga tentunya di kebersamaan pagi ini kita juga live via YouTube channelnya RTFM Radio Temanggung FM ya. Dan juga tentunya Anda bisa menyimak selalu di kebersamaan pagi ini di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Iya, yang pertama nih kita akan mengenal banyak Pak Warto dan juga Mbak Ratih di tengah masa pandemi new normal kali ini. Apakah ada program-program terbaru atau ada kabar terbaru dari BPJS? Pak Warto, monggo bisa diinformasikan pada masyarakat melalui Radio Temanggung FM. Baik, terima kasih Mbak Puspa dan sahabat RT sekalian, bahwa dalam rangka new normal ini kantor kami tetap buka melayani seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan tetap kami buka, kami layani. Tapi ada pembatasan ini Mbak Puspa. Jadi kita batasi, bukan batasi pelayanan, tapi batasan yang hadir. Jadi yang hadir kita batasi maksimal 50% dari jumlah tempat duduk yang ada. Jadi kalau 50% kalau belum 50% masih bisa masuk. Tapi kalau sudah lebih dari 50% tentunya kita hentikan dulu di luar. Peserta tidak boleh masuk dulu. Nah, setelah ada yang dilayani selesai baru boleh masuk. Gitu ini itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena memang ini sangat mengkhawatirkan sekali ya semuanya, sehingga semuanya sangat khawatir. Baik, di masa new normal pandemi COVID-19 kali ini tadi Pak Warto mengatakan bahwa pembatasan layanan ya 50% untuk kapasitas atau kuota. Kemudian artinya ini Pak, untuk jam buka pelayanan apakah masih ada tetap seperti biasanya ataukah ada jam-jam yang berubah di pelayanan kantor BPJS di semua tempat? Iya, jadi untuk jam pelayanan tetap sama di jam 8 sampai jam 15 sore. Jadi tetap sama, istirahat tetap kita layani juga, bergantian staf kami. Itu tadi hanya tadi untuk yang datang kuotanya dibatasi ya Pak ya. Jangan berbondong-bondong. Kalau yang mengurus bisa satu orang saja. Baik. Tidak usah bawa istri, bawa suami, apalagi bawa anak-anak. Satu keluarga dibawa. Jangan semua gitu ya. Artinya kasihan juga ini ya Mbak Puspa. Yang akan pelayanan saja, yang akan mengurus saja, yang rawuh yang datang itu Pak Warto. Iya.
Tadi bahwa di BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan yang prima ya, walaupun di tengah masa pandemi jam dan jam pelayanan tetap tidak berubah ya. Nah ini Mbak Ratih, untuk kondisi atau situasi seperti ini dengan pelayanan dan pembatasan pelayanan BPJS kali ini, apakah ada berbagai pilihan fasilitas kemudahan yang bisa dinikmati oleh para artinya bisa dirasakan oleh BPJS Kesehatan oleh para peserta ini? Iya, gini Mbak Puspa, kalau untuk pelayanan peserta datang ke BPJS itu kan biasanya peserta kan mengurus banyak keperluan. Itu misalnya ada yang pendaftaran baru, kemudian pendaftaran bayi baru lahir, perubahan data identitas. Nah itu untuk beberapa keperluan itu sudah diakomodir oleh mobil JKN. Mobil JKN. Iya, mobil JKN sama bisa dengan call center. Ya, jadi misalnya kalau untuk yang pendaftaran mandiri PBPU baru itu tidak harus datang ke kantor, tapi bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN dan juga care center. Seperti juga misalnya untuk perubahan data peserta, untuk naik atau turun kelas itu juga bisa dilakukan di mobil JKN. Ya, contohnya lagi untuk pemberian informasi dan pengaduan itu bisa juga tidak harus datang ke kantor, tapi bisa melalui care center dan mobil JKN. Waduh, jadi mempermudahkan semuanya. Iya, betul. Jadi ada beberapa keperluan dari peserta yang sudah difasilitasi selain datang ke kantor. Jadi ini juga tadi yang dikatakan oleh Pak Warto bahwa mencegah tadi ya penyebaran COVID, penularan juga ketika ada situasi seperti ini, pelayanan tidak harus langsung tetapi semua sudah diakomodir oleh mobil JKN. Nah, mobil JKN sendiri apa sih Pak Warto? Iya, jadi masyarakat, sahabat RT sebelum menggunakan aplikasi mobil JKN ini, download dulu dengan HP Android. App Store apa Play Store. Nanti di sana melakukan setelah download melakukan registrasi dulu. Registrasi menyiapkan pertama KK, KTP. Nanti setelah ada KK, KTP nanti diisi ada registrasi itu isiannya ada nama, NIK, nomor HP, nomor email, nama ibu kandung, alamat dan sebagainya. Nanti diisi di sana. Setelah registrasi berhasil, baru masuk ke aplikasi mobil JKN untuk pendaftaran, untuk pendaftaran peserta baru, untuk tadi sebagian itu oleh Mbak Ratih tadi, untuk pendaftaran baru, untuk mutasi dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat aplikasi mobil JKN ini adalah untuk mempermudah peserta untuk melakukan pendaftaran. Jadi cukup di rumah saja sudah bisa melakukan pendaftaran. Tapi setelah peserta mendaftar, sudah registrasi, sudah pendaftaran, tentunya pendaftaran untuk satu keluarga nih Mbak Puspa ya. Untuk sahabat RT juga pendaftaran satu keluarga bisa memilih untuk kelas perawatannya. Nah setelah pendaftaran selesai, lo melakukan pembayaran iuran setelah 14 hari dari pendaftaran. Tentunya pembayaran iuran ini nih dilakukan di bank yang dituju oleh peserta. Ya bisa melalui auto debit bank pemerintah ya, BRI, Mandiri, BTN. Terus ada yang swasta itu BCA yang Mbak Ratih sudah bisa ya. Itu bisa melakukan auto debit untuk melakukan pembayaran. Nah, sedangkan untuk iurannya perlu kita sampaikan ya Pak Puspa ya. Supaya sahabat RT juga bisa informasi memilih yang update nih, iuran yang kelas-kelasnya nih. Mulai yang biasanya 1 sangat banyak Juli ini. Jadi untuk pembelian kelas 1 sebesar Rp150.000 per jiwa per bulan. Untuk kelas 2 100.000 dan kelas 3 tetap 25.500. Sebetulnya kelas 3 ini besarannya 43.000, tetapi karena ada subsidi dari pemerintah, sehingga tetap 25.500. Mudah-mudahan dengan iuran sebesar itu masyarakat bisa memilih berdasarkan sesuai dengan kemampuannya. Mampu kelas 2 ya 100.000 per bulan. Kelas 3 25.500 per bulan. Gitu. Jadi
memperinganlah, tidak memberatkan bagi masyarakat. Ini update per 1 Juli ya Pak untuk iuran yang terbaru. Kelas 1 150.000, kemudian kelas 2 100.000, kelas 3 25.500. Artinya ini sudah ada subsidi dari pemerintah ya. Kelas yang 3-nya dari 43 menjadi 25. Ada kurang lebih 20.000 dari subsidi dari pemerintah untuk kelas 3. Baik, Mbak Ratih, tadi kalau kemudahan, kemudian juga beberapa hal yang bisa dilakukan melalui mobile JKN. Tadi Pak Warto memberikan instruksi untuk pendaftarannya ya. Kemudian apa nih kemudahan yang lain selain tadi mutasi, kemudian juga ada pengubahan data, ada juga pendaftaran baru. Nah, apa nih fasilitas yang lain yang bisa dinikmati oleh para peserta BPJS atau JKN KIS ini? Untuk mobile JKN itu semua segmen peserta bisa menginstal. Jadi tidak harus yang mau mendaftar baru menginstal. Tapi untuk segmen yang misalnya PNS, bahkan yang dari segmen pemerintah pun itu bisa menginstal. Cuman kalau untuk segmen yang mandiri itu kan memang pilihan menunya banyak. Tapi kalau untuk yang PNS sama yang untuk yang pemerintah itu bisa untuk mengecek statusnya, apakah aktif, apakah ganda, dan di situ nanti bisa akses KIS digital. Di menu mobile JKN itu nanti ada menu KIS digital. KIS digital ini fungsinya sama seperti kartu fisik, sehingga ketika untuk yang PPPU sudah mendaftar itu bisa tidak untuk cetak kartu ke kantor, cukup menunjukkan KIS digital itu di vaskes pelayanan, baik puskesmas, dokter keluarga atau rumah sakit, itu sudah bisa dilayani. Selain KIS digital, untuk manfaat lainnya itu ada informasi dan pengaduan. Ya, jadi kalau misalnya semua segmen baik PBPU, PNS atau PBI itu yang membutuhkan informasi atau pengaduan bisa mengakses di mobile JKN. Baik, jadi semuanya bisa dilakukan dengan hanya mobile JKN ya. Ketika kita kelupaan kartu ya Pak ya, tidak selamanya dibawa terus. Udah bisa digenggaman untuk KIS digitalnya, kemudian informasi yang di sana. Kemudian ini Bapak dan juga Mbak Ratih, untuk peserta BPJS kesehatan dimanapun berada ini kan mungkin di masa pandemi seperti ini juga butuh ya mungkin konsultasi, kemudian juga mengetahui bagaimana kondisi dia dan keluarga. Tetapi di masa pandemi kan sepertinya berjarak, kemudian ada kendala kalau mau kemana-mana masih takut, masih mikir begitu ya. Nah, apakah ada beberapa hal yang bisa dilakukan dia melalui BPJS atau JKN Mobile ini? Iya. Seperti tadi disampaikan banyak sekali, terutama ada namanya aplikasi praktis ini adalah masih dalam aplikasi mobile JKN ini. Itu adalah untuk penurunan kelas bagi peserta mandiri. Jadi peserta mandiri bisa turun kelas melalui aplikasi praktis ini. Nanti di situ ada fitur-fiturnya. Peserta bisa memilih untuk kelas 1 turun ke kelas 2, kelas 2 turun ke kelas 3 dan sebagainya. Kalau tadi itu tadi sesuai kemampuan masyarakat, ternyata mampunya kelas 3 ini. Terus dia turun menggunakan aplikasi praktis ini. Dan berlaku di bulan berikutnya, Mbak Puspa. Jadi kalau turun kelasnya sekarang tanggal 29 ya sekarang ya. 29 nanti berlakunya di 1 Agustus bulan berikutnya. Sehingga tidak perlu datang ke kantor lagi, cukup dengan HP juga bisa turun kelas. Kadang-kadang kan masalah pengennya ketemu. Iya, sekarang sudah praktis dengan mobile JKN sudah bisa teratasi semua ya Pak. Ketika kita harus bingung dengan mungkin persyaratan, nah ini juga ini biasanya gimana nih? Apakah scan barcode atau kita mengupload identitas atau hanya sekedar mengganti saja untuk data-datanya atau gimana? Hanya mengganti saja, Pak. Jadi di situ ada nanti pilihan vaskes lama apa, vaskes baru apa, nanti dipilih vaskes baru. Klik nanti untuk satu keluarga ataupun memilih yang keluarga yang berbeda. Maksudnya vaskes puskesmasnya Bapak Ibu dan anak-anak bisa berbeda. Umpamanya
ternyata anak-anak kuliah di Jogja. Itu kan Vaskes kan tidak harus di Temanggung, Mbak Puspa, bisa didaftarkan di Jogja sehingga lokasi untuk tempat tinggal bisa lebih mudah. Baik. Lebih dekat dengan tempat tinggal yang ada supaya bisa dilayani di Vaskes tempat tinggal dekat dengan tempat tinggal. Itu juga di praktis ini juga turun kelasnya otomatis satu keluarga, jadi tidak bisa untuk kelas bapak ada kelas 1, ibu kelas 2. Nggak bisa ya Pak, harus satu paket semua ya, sama ya. Satu paket, jadi satu keluarga. Satu keluarga kelasnya harus sama. Kelas sama. Tidak bisa berbeda-beda nanti Mary ya. Nggak sama ya pelayanannya. Ya, ini Mbak Ratih dengan aplikasi praktis tadi yang disampaikan oleh Pak Warto, kemudian juga dengan kemudahan tadi apabila kita akan melakukan perubahan data, kemudian nah ini tentang auto debit nih, apakah juga dilakukan bisa melalui mobile JKN? Apakah kita harus datang ke bank yang bersangkutan untuk mendaftarkan atau gimana nih? Apakah mungkin masih ada bayangan yang mau auto debit tapi sepertinya ribet. Nah ini gimana Mbak Ratih? Sebelumnya mau menambahkan informasi dari Pak Warto. Untuk yang program praktis itu hanya bisa sampai dengan 31 Agustus. Ini berjangka ya. Hanya sampai 31 Agustus. Ya, untuk turun kelas misalnya dari kelas 1 turun ke kelas 2, kemudian turun ke kelas 3. Kalau dulu itu harus menunggu 1 tahun sejak pendaftaran baru bisa rubah kelas. Dengan adanya program praktis ini tidak perlu menunggu 1 tahun. Jika ada peserta yang ingin turun kelas karena ada penyesuaian iuran tersebut, itu bisa diproses. Baik datang ke kantor ataupun ke mobile JKN. Yaitu tidak perlu menunggu 1 tahun. Nanti setelah lewat dari Agustus masuk di bulan September itu akan kembali seperti semula untuk naik dan turun kelas menunggu 1 tahun sejak pendaftaran. Jadi berlaku ini sudah mulai harus segera dipubliskan. Ini masyarakat Temanggung dan sekitarnya mendengarkan melalui RTFM. Ada apabila ingin melakukan turun kelas tadi udah dikatakan oleh Pak Wato dan juga Mbak Ratih bahwa ini berlaku sampai dengan 31 Agustus nih. Dan ini tadi melalui aplikasi praktis ketika Anda ingin melakukan turun kelas karena ya dia program khusus, monggo bisa dilakukan. Ketika nanti sudah setelah 31 Agustus berarti sudah kembali normal. Baik. Harus menunggu 1 tahun sejak pendaftaran. Kemudian untuk yang auto debit, auto debit di mobile JKN juga sudah mengakomodir. Nanti setelah berhasil masuk ke menunya, nanti tinggal klik di menu auto debit saja. Di situ memang ada 2 pilihan menu. Yang satu untuk menu non bank dan yang satu bank. Untuk yang bank itu baru bisa untuk Bank Mandiri. Baru satu bank ya? Nanti ketika datang nanti ada OTP, ada kode yang masuk ke SMS dari peserta. Kalau peserta tidak mempunyai Mandiri, bisa melalui yang pilihan non bank. Itu nanti ada untuk pembayaran top up saldonya, itu bisa dibayarkan melalui Alfamart dan BRI. Itu untuk auto debit yang melalui mobile JKN. Untuk auto debit yang ke banknya langsung, misalnya ke bank BNI, Mandiri atau BCA, itu memang syaratnya lebih banyak. Syaratnya lebih banyak seperti kartu keluarga, kemudian KTP pemilik rekening, materai 6.000, kemudian fotokopi buku rekening tabungan dan fotokopi ATM. Semua berkas itu nanti bisa diserahkan ke bank langsung ataupun melalui kantor BPJS Kesehatan. Ya, jika sahabat RTFM ribet ya, merasa ribet melengkapi syarat begitu banyaknya, bisa langsung masuk ke mobile JKN saja. Ya, tanpa syarat fotokopi. Waduh, ini malah pilihannya jadi kayaknya arahnya ke mobile JKN semua nih ya Pak Warto dan Mbak Ratih ya. Lebih praktis, lebih mudah, dan juga efisien waktu, tenaga, dan juga kita lebih sekarang di era new normal dan mengedepankan protokol kesehatan, kayaknya semua pilihannya banyak ke sana ya. Nah tadi kalau Mbak Ratih mengatakan auto debit ada bank dan non bank. Ketika non bank tadi bisa di top up di yang ditunjuk mobile cash ya. Ini biasanya saldo dan juga minimal saldo apakah ada ditentukan atau tergantung dari iurannya Mbak? Bersaran? Kalau minimal saldo minimal sejumlah iuran
Jadi kalau misalnya ikut yang kelas 1 150.000, dia ada 40 anggota, ya paling tidak top up saldonya Minimal ya. minimal 600.000 ya, dilebihkan sedikit. Baik. Ya. Artinya harus dengan ketentuan tadi ya, sesuai dengan premi yang iurannya. dipilih, ya. Baik. Untuk tadi pendaftaran auto debat sudah. Kemudian nih ada apa dengan aplikasi Cika? Nah, ketika kita kemarin beberapa waktu yang lalu pernah talk show juga di sini tentang Cika, tentang Vika. Nah, ini Cika ini apa? Vika ini apa? Pak Rati Pak Warto dan Mbak Rati. Pernah ya Cika sama Vika. Ya, nanti sahabat RT nanti biar lebih memahami ya. Iya, apa ini Cika? Ya, nanti reminding lagi kalau umpamanya umpamanya agak kelupaan. Nih. Cika itu sebenarnya singkatan chat assistant JKN. Jadi bisa ya Cika itu menggunakan pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon artificial intelligence atau sistem. Jadi bisa melalui Facebook Messenger, Telegram dan WhatsApp. Jadi ini dan kalau sahabat RT bertanya-tanya melalui aplikasi Cika ini, tentunya yang menjawab mesin, jadi tidak bisa bertanya yang macam-macam. Itu sesuai koridor yang mau ditanyakan. Biasanya seputar apa nih Pak Warto yang harus ditanyakan? Seputar kepesertaan, seputar jumlah iuran berapa. Kalau tentang kesehatan mungkin konsultasi, apakah ada layanan juga di sana? Kalau di Cika tidak ada. Belum ada ya. Gak ada yang Mbak Rati di Cika. Misalnya dokter yang misalnya di Vaskes di sini dokter yang jaga ataukah yang sedang praktek, apakah ada informasi di sana? Kalau di Cika konsultasi sendiri? Melalui Cika belum bisa. Hanya tentang kepesertaan saja ya. Cek iuran, kemudian status itu bisa melalui Cika. Tapi kalau konsultasi itu bisa diakomodir di mobile JKN lagi. Kembali ke mobile lagi. Waduh, luar biasa di sana banyak ya. Ada konsultasi dengan dokter. Tergantung dokternya yang dipilih, dokter puskesmas atau dokter keluarga, tergantung pilihan peserta dari awal. Sesuai dengan jadwal online-nya. Nanti di mobile JKN nanti di mobile JKN muncul jadwal dokter tersebut online kapan, bisa melakukan chat di situ. Baik. Chat juga tidak dibatasi, mau sebanyak apapun chat, tentunya seputar masalah kesehatan saja. Itu nanti dijawab. Dan kerahasiaan, misalnya kerahasiaan pasien dari sakit keluhannya apa, itu terjamin karena langsung masuk ke servernya BPJS. Jadi artinya tidak konsumsi publik ya. Betul, ketika chat dengan dokter pribadi. Itu di aplikasi mobile JKN yang mobile JKN Vaskes ada lagi sebenarnya di fitur-fitur itu. Banyak ya lengkap di sana. Ada Cika, Vika, mobile JKN Vaskes, ada praktis, ada cek iuran dan sebagainya di situ. Di mobile JKN ini. Baik. Kalau tadi Cika Pak, nah ini Vika Pak. Apakah Mbak Cika menemani Mbak Vika atau Mbak Vika ini siapa? Nah Vika ini apa ini Pak Warto dan Mbak Rati? Ya, Vika ini merupakan pelayanan informasi, ya menggunakan mesin juga untuk mengecek status tagihan dan status kepesertaan JKS melalui BPJS Care Center. Jadi nanti bisa komunikasi ini. Ya bisa komunikasi melalui voice ya, berarti basicnya suara ya Pak ya? Ya, suara melalui Care Center 1.400. Setelah terhubung, tentunya pilih menu pengecekan status kepesertaan. Lalu cek 1. Kalau untuk cek tagihan, nanti diklik 2. Nanti di situ akan disambungkan dengan operator kami untuk melakukan pengecekan kepesertaan, apakah itu aktif ataupun tidak aktif, iurannya berapa, menunggak apa tidak, gitu di situ di aplikasi Vika tadi ya, voice. Jadi untuk semua ini Mbak Cika sama Vika. Ini kayaknya menarik nih ya Mbak Vika dan Cika. Dan ini tadi lebih menekankan ke status kepesertaan ya Mbak Rati ya untuk Vika sendiri, melakukan pelayanan informasi dari mesin juga tadi ya untuk mengecek status kepesertaan dan juga tagihan tadi ya. Iya betul. Nah untuk Vika dan Cika ini, apakah ini juga program khusus di tahun ini ataukah sampai artinya beriringan dengan mobile JKN pelayanannya?
Kalau untuk Vika dan jika mobile JKN itu tidak ada terus ya. Oke. Ya, ada terus. Tidak ada batas waktunya. Ya. Oke. Ya, selama bisa mengakses, selama punya WhatsApp, itu kan untuk jika kan kontaknya ke WhatsApp. Oke. Ya, jadi harus ini basicnya WhatsApp. Oke. Ya, jadi harus disimpan nomor teleponnya dulu. Untuk jika itu di 08118 750 400. Baik. Ya, disimpan dulu nomor teleponnya, baru nanti bisa melakukan chat dengan Cika. Oke, dengan basic tadi ya, voice dan juga chat tadi ya. Betul. Nah, ini tadi kalau kegunaannya sudah, kemudian manfaatnya untuk tadi kepesertaan, kemudian mengecek status tagihan. Nah, ini untuk yang mobile JKN Vaskes sendiri ini apa nih Pak yang harus diketahui oleh masyarakat? Nah, ini ternyata juga ada mobile JKN Vaskes juga selain tadi Cika dan Vika. Ya, tadi di fitur aplikasi mobile JKN itu juga yang terbaru adalah mobil JKN Vaskes. Jadi di situ peserta bisa mengecek di fasilitas kesehatan untuk tadi konsultasi dengan dokter, untuk melihat alamat Vaskes ya Mbak Ratini ya. Alamat Vaskes di mobil JKN Vaskes ini bisa cek. Tadi alamat Vaskes itu ada di mana? Contohnya, orang Temanggung sedang di Jakarta. Baik. Cek akan dilelah sakit, terus akan ngecek ngecek nama puskesmas atau dokter warga di wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal yang dimaksud. Nanti dipakai mobil JKN Vaskes ini bisa dilihat nanti di situ ada diarahkan ini terdekatnya dengan puskesmas A, untuk berupanya di sana nantinya. Baik. Karena kan kalau untuk peserta yang traveling pergi-pergi itu kan bisa dilayani di Vaskes tingkat pertama yang bukan yang ditunjuk, yang ditunjuk dirinya maksimal tiga kali pelayanan. Oh gitu. Jadi jadi momen pergi cuma 1 bulan apapun cuma 1 minggu, bisa kalau sakit bisa datang di Vaskes yang terdekat. Baik. Oke. Iya, itu kan nanti kan di mobil JK-nya ada map ya. Map itu nanti langsung terkonek ini yang Vaskes yang dekat daerah mana. Oh gitu. Jadi ada penunjukan arah di sana ya JKN Vaskes ketika kita jangan takut ketika traveling, ketika pergi keluar kota, Anda membawa mobil JKN Vaskes itu juga bisa dilayani di mana tempat begitu ya? Iya, untuk Vaskes tingkat 1 memang untuk 3 kali kunjungan. Tapi kalau untuk rawat di rumah sakit itu bisa langsung akses ke IGD. Gitu itu ya. Tanpa surat rujukan. Hanya saja kalau misalnya masuk ke IGD itu kan nanti yang menentukan ini kategori gawat darurat atau tidak itu dari dokter jaga IGD. Seandainya setelah dari pemeriksaan ternyata dokter penanggung jawabnya menegakkan diagnosa ini bukan kriteria gawat darurat, berarti harus membayar. Tapi kalau itu masuk kriteria gawat darurat menurut pemeriksaan dokter rumah sakit itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Baik. Jadi ini ada manfaatnya sendiri. Baik, untuk manfaat bagi peserta apa, kemudian manfaat sendiri bagi fasilitas kesehatan mitra BPJS tentunya juga harus berikan manfaat dong ya Pak ya. Nah ini apa nih manfaatnya bagi masing-masing nih tentang Vaskes, JKN Vaskes ini? Ya, tadi kemudahan dari kami untuk peserta BPJS Kesehatan untuk mengetahui di mana sih Vaskes yang terdekat dengan tempat tinggalnya, apakah Vaskes yang dituju sudah sesuai, dan juga untuk pelayanan sendiri, untuk pelayanan kesehatan sendiri, untuk puskesmas, untuk dokter warga tentunya akan mendapatkan aktivasi peserta. Jadi peserta itu bisa terdeteksi apakah sering menggunakan apapun tidak, sering berkonsultasi, bisa menjaga jarak. Jadi kan ada konsultasi dokter tadi. Jadi peserta bisa melalui aplikasi ini dikonsul ke dokter di FKTP. Jadi dokter tidak perlu kontak langsung dengan pasien, sudah bisa memberi penjelasan tentang apa yang dibutuhkan oleh pasiennya, sehingga ada jarak lah untuk sehingga tidak
tadi tidak semuanya berbondong-bondong ke vaskes, hanya cuma pusing ataupun apa masalah yang bisa diatasi sendiri, tetapi karena ada BPJS kemudian langsung dipasrahkan BPJS semua. Baik, tetap harus melihat situasi dan kondisi di era pandemi new normal seperti ini ya. Baik, Mbak Rati dan juga Pak Warto, juga semua pendengar setia RTFM, baik Anda peserta BPJS maupun yang belum nih ya. Sejenak kita akan jeda untuk menginformasikan banyak hal untuk Anda semuanya. Setia terus sampai nanti jam 11 siang bersama Puspa di sini. Iya, main game mulu, waktunya makan siang. Bawel, ganggu aja, saya lagi diet. Bukan gitu, daripada buat main game terus, mendingan itu ponsel dipakai buat hal yang bermanfaat. Misalnya install aplikasi BPJS Kesehatan Mobile, biar bisa tahu potensi resiko penyakit kamu, Rio. Emang bisa? Bisa banget, cari aja BPJS Kesehatan Mobile di Play Store, install, terus registrasi, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Kita bisa melakukan deteksi dini terhadap potensi penyakit diabetes mellitus, hipertensi, ginjal kronik, dan jantung koroner di mana aja dan kapan aja. Lebih hemat waktu dan bisa tahu hasil screening kita seperti apa saat itu juga. Jadi bisa ditindaklanjuti dengan tepat. Wih, canggih juga ya. Screening riwayat kesehatan cuma sejarak genggaman tangan. Baiklah, aku install aplikasi BPJS Kesehatan Mobile nanti abis game ini. Yeay. Screening riwayat kesehatan sebagai upaya BPJS Kesehatan dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. 94.8 FM 94.8 FM Sahabat Setiamu. Radio Temanggung FM. Masih bersama kita bertiga di sini sahabat RT ya. Ngobrol atau dialog bareng BPJS Kesehatan Magelang. Puspa masih ada untuk Anda semuanya. Dan tadi Pak Warto juga Mbak Ratih sudah memberikan informasi banyak seputar ketika kita mendapatkan satu manfaat, tidak hanya satu ya, banyak manfaat dengan satu mobile, satu genggaman nih Pak Warto mengatakan ini dengan kemudahan di dalam satu genggaman ini. Apa nih Pak Warto yang kemudian harus kita kembali tekankan kepada masyarakat ketika belum menjadi peserta dan yang sudah menjadi peserta, kemudian juga bagaimana cara menggunakan dengan bijak aplikasi atau dalam genggaman mobile JKN ini? Iya Mbak Puspa, jadi sahabat RT sekalian, bahwa aplikasi mobile JKN ini sangat mempermudah masyarakat, dan masyarakat itu adalah yang sudah menjadi peserta maupun yang belum menjadi peserta. Jadi kalau masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan atau JKN KIS, cukup dengan HP saja, tidak perlu datang ke kantor dengan aplikasi mobile JKN. Sedangkan yang sudah menjadi peserta JKN KIS juga bisa download untuk cek fitur-fitur tadi. Ada banyak sekali yang sudah kita sampaikan tadi, fitur-fiturnya, sehingga tidak perlu ada perubahan dan sebagainya datang ke kantor. Dan jangan lupa untuk selalu cek iuran, karena dengan iuran tersebut eksistensi kami JKN KIS menjadi lebih berada ya. Karena kan kalau dari peserta kan kalau sudah menjadi peserta terus bukan lupa ya, tapi abai terhadap kewajibannya untuk melakukan iurannya, sehingga sebenarnya mungkin punya uang tapi belum sempat untuk iuran. belum sempat. Saya kira eman-eman nih Pak. Ketika minta fasilitas tidak eman-eman, tetapi mau membayar eman-eman. Belum sempat untuk iuran saja, sehingga dengan aplikasi ini bisa cek, oh ternyata ada hutang, gak ada hutang, sehingga untuk dilunasi. Jadi cukup dengan satu genggaman semua bisa dilakukan. Iya. Oke deh, itu kemudahan dengan mobile JKN tadi ya. Nah, Mbak Rati, kalau tadi Pak Warto setelah himbauan kepada masyarakat melalui RTFM tentang mobile JKN yang mudah kemudian praktis dalam satu genggaman, apa-apa bisa dilakukan di sana terkait dengan BPJS. Nah, ini kemudahan dan fitur apakah yang bisa digunakan oleh para peserta BPJS dengan fitur dengan aplikasi mobile JKN ini, Mbak? Ya, untuk sahabat RTFM, ini untuk fitur mobile JKN ini ada banyak sekali. Itu ada menampilkan informasi kepesertaan dan anggota keluarganya aktif atau tidak aktif.
kemudian bisa untuk mengubah alamat surat menyurat, pindah vaskes tingkat 1, pindah kelas rawat. Kemudian ada KIS digital yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Kemudian untuk menampilkan tagihan iuran peserta seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Warto. Kemudian menyampaikan pembayaran via mobile dan menampilkan panduan pembayaran. Jadi ada petunjuk pembayarannya di mana dan kapan. Kemudian menampilkan riwayat pembayaran iuran via mobile dan denda. Menampilkan nomor virtual account peserta, kemudian juga bisa menampilkan histori pelayanan peserta yang dapat memberikan rating dan komentar terhadap pelayanan yang pernah diterima. Ada juga untuk pendaftaran vaskes tingkat 1 melakukan deteksi dini penyakit melalui screening riwayat pelayanan kesehatan, kemudian memperoleh informasi dan mengetahui alamat dan lokasi kantor BPJS Kesehatan ini melalui map dan menyampaikan permintaan informasi dan pengaduan tertulis atau dengan menghubungi call center 1.500-400. Baik, call center 1.500-400 ya. Ini tadi kemudahan 14 fitur mobile JKN yang tersedia dalam satu genggaman Anda ketika Anda sudah mendownload aplikasinya. Yang belum mendownload, nah ini cara mendownloadnya tadi sudah ya disampaikan oleh Pak Warto. Bisa diulang lagi Pak Warto untuk masyarakat ataupun pengguna peserta BPJS Kesehatan yang belum mempunyai aplikasi mobile JKN ini. Jadi para sahabat RT semuanya untuk aplikasi mobile JKN ini sangat mudah. Semuanya fiturnya bahasa Indonesia, jadi tidak perlu belajar bahasa Inggris ya. Kayaknya semuanya bisa deh kalau bahasa Indonesia ya. App Store maupun Play Store nanti download. Tentunya disiapkan KK, KTP kalau yang belum jadi peserta. Terus juga nomor HP, email, nama ibu kandung, alamat rumah, alamat rumah lengkap ya, termasuk kode pos juga. Sehingga nanti setelah itu namanya registrasi. Setelah registrasi selesai baru masuk ke aplikasi. Bagi peserta yang sudah mendaftar JKN KIS tentunya nanti di situ ada permintaan nomor kartu KIS-nya, nomor kartu KIS, terus ada password-nya, diberikan password melalui email atau melalui email, melalui nomor HP nantinya akan untuk membuka aplikasi mobile JKN. Nah, setelah tadi registrasi, sudah mendaftar, sudah memiliki KIS, sudah bisa membuka aplikasi mobile JKN, semuanya terbuka. Jadi fitur-fitur tadi ada macam-macam tadi, 14 fitur. Terus dalamnya juga bisa berkembang lagi nantinya sesuai dengan permintaan peserta, sehingga peserta cukup di rumah saja bisa mendaftar, bisa membayar, bisa cek vaskes, bisa pindah vaskes, cek keluarga, bisa konsultasi dokter keluarga, bisa bertemu ataupun telepon dengan Mbak Vika, Vika tadi ya. Nanti basisnya WhatsApp ya. WhatsApp dan Telegram bisa. Telegram juga bisa. Vika tadi melalui telepon, Vika tadi dengan call center 1.500-400. Ya di sana nanti bisa berkomunikasi dengan kami untuk menyampaikan pendapat ataupun sekiranya ada pelayanan yang masih kurang di kami. Bentuknya itu adalah pengaduan ataupun keluhan masyarakat. Lalu kita sikapi, tentunya akan dijawab langsung oleh aplikasi ini. Itu Mbak Puspa. Mudah-mudahan sahabat RT semua sehat. Amin. Walaupun ikut JKN KIS, tetap sehat. Iya betul sekali Bapak. Ya ketika tetap jaga kesehatan. Ketika kita sudah mempunyai atau menjadi peserta JKN KIS, artinya doa untuk sehat selalu ada. Tetapi antisipasi dan jaga-jaga ketika kita tidak sehat, karena sehat memang mahal harganya ya. Baik, Mbak Rati menambahkan mungkin tadi kalau basicnya dari Cika dari WhatsApp dan Telegram ini bisa menghubungi kemana lagi nih Mbak Rati, bisa diulang lagi untuk bergabung bersama Cika, kemudian dengan WhatsApp tadi, dengan Telegram juga ya. Untuk yang Cika ini untuk nomor WhatsApp-nya di 08118 750 400. Saya ulangi lagi,
08118750 400. Oke, Ya. 08118750 400 ya. Iya, setelah ini disimpan di phone, di HP, nanti sudah ada akses untuk WhatsApp dan Telegramnya. Baik, Ya. oke, itu dia kemudahannya ya untuk Cika dengan Kalau untuk Cika itu melalui call center 1500-400. Nanti untuk Vika-nya ya Mbak, Vika atau yang Cika? untuk yang Cika Oke. yang di call center 1500-400. Baik, oke. Itu Ya. nanti setelah telepon nanti akan terhubung, kemudian menekan angka 1 untuk pengecekan status, kemudian angka 2 untuk pengecekan status tagihan. Baik. Ya. Ketika kita menanyakan ada dengan nomor peserta ini dengan nama atas nama ini begitu ya, Iya. dengan voice baik. Untuk di akhir perbincangan kita, segmen perbincangan kita akhir siang hari ini, sekali lagi himbauan dan juga harapan besar kepada seluruh peserta JKN KIS dan yang belum nih apa nih Pak Warto, monggo bisa disampaikan di sini, nanti bisa Mbak Rati juga Iya. menambahkan, monggo. Ini harapan kami para peserta JKN KIS seluruhnya tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga, tetap jaga jarak, Baik. pakai masker juga, dan juga yang lebih penting tetap membayar iuran walaupun tidak sakit, karena Itu iuran dia. ini tentu sangat bermanfaat untuk para peserta yang sedang sakit, terutama yang sakitnya berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan itu adalah ada yang cuci darah, harus ada operasi jantung, harus kemoterapi, itu sangat membutuhkan biaya sangat besar. Betul Sehingga sekali ya. harapan kami itulah iuran dari Bapak sahabat RT akan mendukung keberlangsungan program JKN KIS ini. Itu Oke, bagus, Pak. baik. Ini pesannya Pak Warto bisa dicatat ya, sahabat RT semuanya. Dan untuk Anda semuanya, diharapkan semuanya sehat. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita harus berpikir ketika kita dan keluarga sakit, begitu ya Pak Warto J. Baik, Mbak Rati menambahkan, monggo silakan. Apa yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui RTFM? Untuk menambahkan saja sedikit dari informasi yang disampaikan Pak Warto. Baik. Karena untuk rutin membayar iuran itu memang harus dilakukan, karena kalau misalnya tidak rutin itu memang bisa untuk pengaktifan kembali memang hanya bisa untuk dilunasi aja. Tapi ketika setelah pelunasan, kalau dalam waktu 45 hari itu ada denda, sudah dipakai untuk rawat inap di rumah sakit, itu ada denda. Oke. Jadi biar tidak terkena denda, pembayaran iurannya harus tiap bulan. Rutin ya. Iya. Oke, harus rutin mulai dari sekarang agar Anda dan keluarga tetap sehat dan tetap tenang, ayem gitu ya. Ketika kita nanti sakit artinya sudah ada tabungan ayem, itu yang paling utama. Dan semoga semuanya sehat. Baik, terima kasih hadirnya Pak Warto, Mbak Rati dari BPJS Terima kasih, Mbak Kesehatan Puspa. Magelang J. Insya Allah lain kesempatan kita bersua kembali dengan informasi yang terbaru yang tentunya akan diberikan langsung kepada masyarakat melalui RTFM. Kita semuanya pamit, sahabat RT semuanya. Terima kasih hadirnya dan atensi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.